Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah kita sampai pada halaman 28. Mari kita mulai dengan yang klik tombol angkat tangan untuk membacakan ayatnya, kemudian membacakan tafsirnya. Baik, sebentar saya pindahkan ini dulu. Oke, di sini sudah angkat tangan. Abu Ukasyah, silakan dibaca ayatnya. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فمن علم من صاحب الوصية ميلا عن الحق أو جورا في الوصية فأصلح ما أفسد الموصي بنصحه Al-Musi, tidak Musio. ما أفسد الموصي بنصحه Binushihi. Binushihi dengan dhammah. بنصحه وأصلح بين المختلفين على الوصية فلا إثم عليه بل هو مأجور على إصلاحه إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. Baik. Untuk membaca Al-Quran tadi di awal harus isti'adzah ya. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca. Baik. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu faman baddalahu, tentang masalah syariat wasiat yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Syariat wasiat ini sendiri sudah dihapuskan dengan datangnya ayat waris. Hukum yang tentang wasiat yang di sini ya, tapi bukan berarti wasiat sudah dihapuskan, bukan. Maksudnya hukum yang disebutkan di dalam ayat tersebut, yaitu wasiat yang menduduki tempat waris, tapi sudah dihapus dengan datangnya ayat-ayat waris. Nah, kemarin dibahas di ayat sebelumnya, sesiapa saja yang dia mengganti isi dari warisan tadi, isi dari wasiat tadi, maka dia mendapatkan dosa, sedangkan pemberi wasiat tidak mendapatkan dosa. Ini yang sudah kita bahas. Nah, di ayat selanjutnya, faman khafa, maka siapapun saja yang takut. Kata khafa di sini memang berbunyi takut, tetapi penafsiran para ulama tidak memaknainya dengan makna takut yang kita kenal, tetapi misalnya di dalam tafsir Jalalain yang dimaksud adalah dhanna atau tawaqqa', prasangka. Dhan atau tawaqqa'. Tawaqqa' kalau versi masdarnya. Kalau di sini alima, bukan sekedar prasangka tapi benar-benar sudah tahu. Kalau di tafsir ini ya. Faman alima, siapa saja yang mengetahui dari pemberi wasiat tadi, pertama janaf. Apa yang maf'ul bih dari kata tadi? Maf'ul bihnya adalah kata janaf. Janaf sendiri dalam bahasa Arab, artinya adalah al-jawr, yaitu kalau di sini al-jawr jadi tafsir untuk kata ithm ya. Tapi dua-duanya memang saling terhubung maknanya, janaf dengan ithm. Atau arti lainnya adalah al-may' 'anil haqq, seperti yang ada di sini, berpaling dari kebenaran, melenceng, berbelok. Ini arti dari kata janaf. Kemudian kalau didapati dari dia melenceng dari yang benar, dari wasiatnya tadi, seperti yang kemarin ada yang bertanya ya, tentang masalah wasiat yang isinya maksiat, maka tidak boleh ditaati. Au itsman, atau di dalamnya terdapat dosa.
Kalau dosa di sini diartikan al-jawr. Al-jawr itu apa? Al-jawr artinya zalim. Menzalimi orang lain. Di dalam wasiat tadi, jadi ini muncul dari pemberi wasiat. Kalau di ayat sebelumnya, kesalahan tersebut muncul dari orang yang menerima wasiat lalu mengubahnya. Sedangkan di dalam ayat selanjutnya, kesalahan tersebut muncul dari pemberi wasiat. Maka siapapun saja yang mengetahui, kalau di sini arti tafsirnya mengetahui ya. Kalau di tafsir yang lain belum mengetahui tapi masih prasangka, dhon atau tawakkur, maka fa aslaha, lalu dia memperbaiki semampu dia apa yang rusak daripada yang dilakukan oleh pemberi wasiat. Binushihi, gimana cara dia memperbaikinya? Pertama disebutkan di sini menasehati. Nasihat. Ini langkah pertama. Kemudian atau yang kedua, memperbaiki antara perselisihan yang ada. Islah. Islah ini mendamaikan. Mendamaikan. Siapapun yang berselisih di dalam wasiat tadi. Maka orang yang sudah berusaha melakukan dua hal ini, berusaha memperbaiki semampu dia, maka dia tidak apa istilahnya ya? Tersertakan, ikut berserikat di dalam dosa. Seperti yang terjadi dari pemberi wasiat tadi, maka dia jatuh dalam dosa. Sedangkan orang yang berusaha memperbaiki, dia tidak jatuh dalam dosa. Bahkan dia malah mendapatkan pahala atas perbaikan yang dia datangkan. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni terhadap siapapun yang bertaubat dari hamba-hambanya dan Maha kasih terhadap mereka. Kalau di dalam tafsir Jalalain, yang dimaksud dengan kata ithm atau dosa yang disebut di sini au ithman, beliau menyebutkan, As-Suyuti menyebutkan contoh. Contohnya adalah menambah lebih dari berapa? Sepertiga. Karena batas maksimal adalah sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga, maka dia telah berbuat dosa. Nggak boleh wasiat itu lebih dari sepertiga hartanya. Maksimal wasiat itu adalah sepertiga. Atau dosa contoh yang lainnya adalah mengkhususkan untuk orang yang sudah kaya. Jadi diberikan khusus wasiat ini khusus untuk yang kaya. Maka dia juga termasuk kategori dosa. Ini sebagai bentuk penafsiran dengan contoh. Jadi kalau kita sering temukan di dalam tafsir-tafsir baik para salaf terdahulu ataupun ulama khalaf, penafsiran yang mereka lakukan sebagiannya adalah atau banyak sekali yang menggunakan contoh. Dan ketika tafsir menggunakan contoh, maka maknanya tidak dibatasi kepada makna tersebut karena hanya contoh. Contoh bukan pembatasan terhadap makna yang ada. Oke, kita langsung lanjutkan kepada ayat 183 berikutnya. Ummu Fadil, silahkan. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله فرض عليكم الصيام من ربكم كما فرض على الأمم من قبلكم لعلكم تتقون الله بأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بالأعمال الصالحة ومن أعظمها الصيام. Bagus. Berikutnya adalah ayat tentang syariat berpuasa. Di dalam ayat ini disebutkan kata kutiba lagi ya, sama seperti yang kemarin. Kata kutiba disebutkan tentang qisas. Kemudian kutiba juga disebutkan tentang wasiat.
Jadi pertama diwajibkan kisos dalam perkara urusan bunuh-membunuh atau pembunuhan. Yang kedua diwajibkan wasiat. Tapi ini syariatnya sudah dihapus. Yang diwajibkan adalah masalah pembagian harta waris. Jadi dulu diwajibkan wasiat ini, tapi kemudian diangkat hukumnya. Kemudian yang berikutnya yang diwajibkan adalah puasa. Puasa ini sendiri, kalau di sini kutiba sama ya, furidha. Ini diantara lafadz yang disebutkan di usul fikih, lafadz-lafadz yang mengindikasikan dia hukumnya wajib. Apa itu wajib? Seperti yang sudah diketahui, kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan mendapatkan dosa. Itu konsekuensi dari perbuatan yang wajib. Berikutnya ada kata siyam. Kata siyam, beberapa ada yang berusaha mencoba membedakan antara siyam dengan saum. Dan ini pernah saya bahas sedikit video singkat di Instagram dan TikTok. Jadi yang pendapat yang kita pilih adalah tidak ada beda antara siyam dengan saum. Tidak ada bedanya sama sekali. Ini kalau kita rujuk kepada semua lafadz yang ada, baik itu di Quran maupun hadis maupun ucapan para orang Arab terdahulu yang di masa bahasa Arab saat itu masih menjadi hujjah. Jadi siyam dengan saum maknanya sama, tidak dibedakan. Jelas ya? Sama-sama dua-duanya adalah masdar dari kata shoma yasumu. Baik, kata siyam ini sendiri dahulu sebelum adanya syariat puasa maknanya apa? Kan begitu ya? Kalau ini kan suatu istilah, kalau sholat itu sebelum ada sholat yang dikenal dengan dalam syariat kita, sholat sendiri maknanya adalah doa. Jadi kalau kita merujuk kepada akar sejarah maknanya dalam bahasa Arab, maka siyam ini memang kita kenalnya sebagai puasa. Nah, sebelum ada syariat puasa apa maknanya? Kan gitu kan ya pertanyaannya ya. Nah, ini para ahli bahasa Arab menelusurinya dalam penggunaan orang-orang Arab terdahulu. Misalnya dicontohkan siyamul khail. Kalau kuda itu berpuasa, apa yang dia lakukan? Puasanya kuda adalah menahan diri, nggak mau jalan dan nggak mau makan. Jadi dia nggak mau jalan, nggak mau makan, maka dia adalah kategorinya si kuda tadi berpuasa. Dan memang puasa ini pun tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi juga hewan-hewan memiliki puasanya masing-masing. Beberapa hewan ada yang melakukan puasa-puasa yang seperti kita tahu ya. Bisa sebutkan saja contoh-contoh hewan-hewannya, mereka memiliki puasa-puasa sendiri-sendiri. Nah, ini diantaranya contohnya kudanya ngambek ya, nggak mau jalan, nggak mau makan. Ini juga diantara contohnya. Kemudian disebut juga shaman nahar, telah berpuasa siang hari. Siang harinya melakukan puasa. Apa maksudnya? Mataharinya nggak mau pindah-pindah cepat ya, jalannya lambat ya. Ini walaupun nggak mungkin ya itu ya berubah. Tapi kan dari sudut pandang orang yang merasakan, ini kok panas banget, nggak hilang-hilang panasnya. Seakan-akan mataharinya nggak mau jalan. Ini adalah penggunaan kata puasa sebelum datangnya syariat puasa. Tapi syariat puasa sebenarnya bukan datang ketika zaman Nabi Muhammad saja, tetapi sebagian disebutkan di sini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ma yang ada di sini apa i'rabnya? Masih ingat enggak? Saya tanya lu antum nih. Di kolom chat coba tulis. Ma ini apa i'rabnya? Ini penting nih membedakan jenis-jenis ma. Ini sering terulang bersama kita. Kalau antum sering ikut pasti tahu ya. Ma seperti ini. Apa i'rabnya? Betul, mufadil ya, masdariyah. Ma di sini adalah huruf masdar. Apa huruf masdar? Pasti ini ingat baik-baik, kalau ma masdariyah atau an masdariyah, maka dia digabung dengan fiil yang datang setelahnya lalu ditakwil menjadi masdar. Kakatbi gitu ya, kalau misalnya. Katbi betul ya, kata bayak tubuh kitaban au ka kitabi au ka katbi. Kayaknya kalau kayak yang saya lihat di kitab-kitab i'rab. Maka permisalannya tadi berarti perumpamaannya adalah perumpamaan kewajibannya, bukan tata cara berpuasanya. Karena masing-masing syariat memiliki tata cara puasa sendiri-sendiri. Tidak persis seperti yang sekarang kita praktekkan. Tetapi mereka punya kewajiban berpuasa. Tentang tata caranya memang berbeda, tetapi kewajibannya sama. Orang-orang terdahulu dari umat-umat terdahulu
mereka juga diwajibkan berpuasa. Dan agak panjang kalau kita jelaskan di sini. Saya lupa dulu saya pernah jelaskan agak panjang juga ya tentang masalah ini. Tapi karena waktu kita terbatas, tidak bisa kita detailkan tentang puasanya orang-orang terdahulu. Ini syariat, tetapi syariatnya sudah dihapuskan dengan datangnya Islam. Dan uniknya juga kita di Indonesia tidak menggunakan istilah siam untuk kata serapan, tetapi orang-orang Indonesia menggunakan kata puasa. Berbeda dengan rukun Islam yang lain, syahadat, sholat, haji, zakat, itu semua kata serapan bahasa Arab. Tetapi siam, orang Indonesia nggak nyebut siam, orang Indonesia sebut puasa. Kenapa? Karena memang sudah ada padanannya. Berarti orang Indonesia sudah mengenal istilah puasa sebelum datang syariat siam. Alias orang-orang terdahulu mereka juga punya yang namanya mirip dengan siam yang disebut dengan upuasa atau puasa, kemudian di bahasa Indonesiakan. Nah, teman-teman bisa cek sendiri nanti tentang yang saya sebutkan tadi. Langsung kita lanjut kepada ayat 183. Oh iya, saya lupa juga di sini ada lafadz la'allakum tattaqun. Jadi kalimat yang ada kata la'alla di sini seperti yang sudah dipelajari, la'alla, kemudian setelahnya berarti apa? Isim la'alla, dan di sini kalimatnya khabar la'alla. Baik ya. Kalimat lengkap la'allakum tattaqun ini disebut dengan jumlah ta'liliyah. Ta'liliyah. Apa itu ta'liliyah? Ta'lil itu artinya menjelaskan alasan, illah. Alasan sebuah hukum. Kenapa kok diwajibkan berpuasa? Maka jawabannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan itu yang disinggung di dalam makna di sini, agar kalian bertakwa. Apa maksud definisi dari takwa? Disebutkan oleh pengarang kitab, antaj'alu bainakum wa baina adzabihi wiqayah. Kau jadikan antara dirimu dengan azabnya Allah ada wiqayah. Karena kata takwa sendiri memang memiliki akar kata yang berkaitan dengan kata wiqayah. Begitu ya, kalau dipelajari di fiqhul lughah atau mungkin dilihat di dalam akar kata yang ada, maka dia berkaitan dengan kata wiqayah. Apa wiqayah? Penjagaan, perlindungan. Gimana cara kita melindungi diri kita dari azab Allah? Dengan amal soleh. Dan di antara amal soleh yang terbaik dan terbesar adalah amal puasa. Ini adalah yang disebutkan di dalam teks barusan di dalam tafsirnya. Jelas ya? Kalau di dalam tafsir-tafsir yang lain lebih dikhususkan lagi, kenapa kok puasa bisa menyebabkan orang bertakwa? Ya. Apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan orang bisa dikategorikan bertakwa melalui puasa? Pertama, misalnya di dalam tafsir Jalalain disebutkan karena puasa yaksir syahwah, menghancurkan syahwat, allati hiya mabda'uha, karena syahwat ini menjadi awal permulaan daripada maksiat. Dengan berpuasa, maka syahwat terhancurkan. Dengan syahwat terhancurkan, orang nggak jadi maksiat. Karena dirinya lemes, loyo. Nggak mungkin dia kemudian punya gairah untuk melakukan maksiatnya tadi. Ini adalah logika sederhana dari kenapa puasa bisa menyebabkan orang bertakwa. Sehingga sebab dia melakukan maksiat secara fisik sudah gagal. Berarti tinggal muncul sebab maksiat secara non-fisik. Ini pernah saya bahas juga, kayaknya enggak tahu apakah teman-teman ikut itu. Saya ada kajian dulu dari kitab Lataiful Ma'arif punya Ibnu Rajab. Kita jelaskan, dan itu tentang masalah ini juga dibahas oleh Ibnu Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Menarik sekali untuk dilihat tentang masalah ini. Kaitannya dengan puasa sebagai alasan fisik seseorang sehingga dia untuk melakukan maksiat tadi pun sudah lemah, sehingga tidak lagi ada alasan kenapa dia mau melakukan maksiatnya. Begitu. Intinya dia dapat membantu sekali orang dalam istilahnya kalau di bahasa sekarang mungkin treatment ya, rehabilitasi atau mungkin terapi. Jadi terapi yang terbaik seseorang menjauhi maksiat apapun bentuknya adalah dengan berpuasa. Terutama nanti ketika Ramadan, misalnya sulit meninggalkan suatu maksiat A, maka ketika melakukan puasa tadi itu adalah treatment terbaik dan terapi terbaik seseorang menjauhi maksiat tersebut. Lanjut ayat 184.
184. Fandi, silakan. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الصيام المفروض عليكم أن تصوموا أياما قليلة من السنة فمن كان منكم مرضا يشك معه الصوم أو مسافرا فله أن يفطر ثم عليه أن يقضي بقدر ما أفطر من Sebentar. الأيام Thumma alaihi an yaqdiya biqadri. بقدر ما أفطر من الأيام وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية إذا Mana أفطروا tadi? Wa 'alal ladzina yastati'una as-siyama fidyatun. Jadi apa dia? Berarti jadi mubtada'nya ya. Wa 'alal ladzina yastati'una as-siyama fidyatun. Idza aftaru. wa hiya it'amu miskinin an kulli yaumin yafturuna fihi. Cukup. Faman Bukan yafturun, cukup ya. Yuftirun. Cukup, kita pindah ke yang lain karena panjang ini. Wa hiya it'amu miskinin an kulli yaumin yuftiruna fihi. Berikutnya ada marfu'ah. Silakan dilanjutkan bacaannya. Faman zada. Silakan marfu'ah. Faman zada. Tidak ada respon. Bima Hardana, silakan. فمن زاد على إطعام مسكين واحد أو أطعم مع الصيام فهو خير له وصومكم خير لكم من الإفطار وإطعاء الفدية إن كنتم تعلمون ما في الصوم من الفضل وكان هذا الحكم أول ما شرع الله الصيام فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم ثم أوجب الله الصيام بعد ذلك فرضه على كل بالغ قادر. Ya. Baik. Kita lanjutkan dengan penafsiran dari ayat 184 dibuka dengan kata ayyaman ma'dudat, langsung nasab. Berarti apa ini i'rabnya teman-teman? Kenapa di sini kok langsung nasab? Ayyaman ma'dudat. Apa i'rabnya dia, kenapa nasab? Coba tulis di kolom chat. Kenapa dia tiba-tiba nasab nih? Apa i'rabnya? I'rabnya adalah sebagai apa? Langsung dia di sini sebagai, baik dia itu ada yang menyebutnya maf'ul bihi atau ada yang menyebutnya dzaraf. Ada yang mengi'rabnya sebagai maf'ul bihi dan ada yang mengi'rabnya sebagai dzaraf. Jadi ada fi'il yang dihapus. Alias apa fi'il yang dihapus bunyinya di sini? Ada yang menyebutnya sumu, puasalah kalian dalam hitungan hari-hari ma'dudat, yang terhitung sedikit. Jadi ma'dudat ini adalah bentuk jama' qillah, jumlahnya sedikit. Ini adalah ungkapan yang dipakai
untuk jumlah yang sedikit. Istilahnya adalah jam'u qillah. Termasuk jenis jam'u qillah. Ayyaman ma'dudat ay sumu. Sebelumnya ada kata sumu atau kutiba. Yang diwajibkan atas kamu adalah berpuasa dalam hari-hari tertentu yang tidak banyak. Ma'dudat, sedikit. Gitu ya. Nah, ini adalah istilah yang dipakai di dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa perintah ini tidak banyak. Mudah yang dilakukan ini ya. Dan inilah yang ditafsirkan dalam kitab ini, ayyaman qalilah. Kenapa dia ditafsirkan qalilah? Karena bentuknya tadi adalah jama' qillah. Apa itu jama' qillah? Jama' tapi menunjukkan sedikit. Jadi jama' itu ada dua. Ada yang jam'u kathrah, ada yang jam'u qillah. Jamak menunjukkan banyak dan ada jamak yang menunjukkan sedikit. Baik. Berikutnya, kalau dibandingkan dalam 1 tahun maka dia sedikit. Nah, memang ada beberapa versi penafsiran apa yang dimaksud dengan ayyamam ma'dudat di sini. Nah, ada berbagai macam penafsiran. Di antaranya yang menafsirkannya yang dimaksud adalah 3 hari di setiap bulan. Itu syariat terdahulu sebelum diwajibkannya syariat puasa Ramadan. Karena syariat puasa Ramadan diwajibkannya dengan ayat yang datang selanjutnya, syahrul Ramadan. Sedangkan di sini bukan. Jadi masih belum masuk dalam kategori, sehingga disebutkan ini termasuk jenis jam'u qillah sedikit. Karena jam'u qillah itu adalah kurang dari 10. Sedangkan bulan Ramadan itu jumlahnya lebih dari 10 hari. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kalian sakit. Nah, jenis sakitnya ini adalah penafsirannya ya, yaitu sakit yang dapat membuat dia berat melakukan puasa, ya syukku ma'ahus shaum. Atau dia musafir. Kalau dia adalah 2 jenis ini, maka dia memiliki hukum boleh lahu an yuftir. Uslub seperti ini, ungkapan seperti ini biasa oleh orang Arab apabila menggunakan lam seperti ini ya, lam huruf jar, kemudian ada an masdariyah dengan fi'il setelahnya menunjukkan kebolehan. Ini biasa orang Arab menggunakannya, menunjukkan. Artinya kalau diterjemahkan maka boleh bagi dia untuk berbuka. Yuftir artinya adalah berbuka atau tidak berpuasa. Arti dari yuftir. Nah, ini saya membuat konten tentang ini di Instagram, banyak yang menghujat ya, hanya karena salah seorang ya sebut aja lah, Panji Gumilang itu menyebutnya Idul Fitri adalah hari raya makan. Ya betul, memang secara bahasa Arab itu betul. Dan karena kita menjelaskan juga makna itu, bahwa yang dimaksud Idul Fitri bukan hari kembali ke fitrah, karena memang artinya bukan kembali ke fitrah. Arti dari Idul Fitri itu bukan itu. Artinya adalah hari raya makan. Maksudnya makan di situ fitr, lawan dari saum. Dalam bahasa Arab itu biasa disebutkan di dalam kitab-kitab. Tidak ada kamus yang menyebutkan fitr artinya fitrah. Sama sekali tidak ada. Satupun kamus tidak ada. Fitrah beda. Jadi dia satunya fatara yafturu atau satunya fatara yaftiru. Ada perbedaan dari kata kerja aslinya, sehingga muncul masdar yang berbeda. Fitr dengan fitrah dibedakan. Falahu an yuftir, walaupun berkaitan secara makna. Falahu an yuftir, maka boleh bagi dia untuk makan alias tidak berpuasa. Thumma alaihi an yaqdiya, maka atas dia wajib bagi dia untuk mengqadha. Nah, ini adalah penafsiran dari kata fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ada yang dihapus di situ, yaitu kata alaihi, fa'alaihi iddatun min ayyamin ukhra. Di sini ya. Maka kalau di sini langsung pakai versi yang lebih mudah untuk dipahami, langsung saja dengan kata yang disebutkan di sini, karena iddah di situ kan artinya mengganti atau beberapa. Iddah kan sebenarnya artinya beberapa ya. Terlupa saya di sini untuk penafsirannya. Dulu pernah saya jelaskan tapi saya sudah lupa nih. Coba nanti saya cek lagi ya. Karena arti dari kata iddah itu sendiri, tafsir Ibnu Katsir. Intinya yang dimaksud adalah mengqadha. Sesuai dengan jumlah berapa hari dia tidak berpuasa. Nanti saya upload deh teman-teman. Dulu saya pernah jelaskan ini, tapi saya sendiri kok jadi lupa ya. Untuk arti dari kata iddah itu sendiri. Arti dari kata iddah, asal katanya ya dalam bahasa Arab. Tapi maksud yang di sini adalah maksudnya mengqadha, betul.
Cuman kan kita ingin menelusuri dari arti kata iddah itu sendiri ya. Coba kita telusuri dulu di kamus. Saya dulu pernah jelaskan ini di satu sesi khusus untuk tafsir dari dua ayat tadi, ayat 182 dan 183 ya. 183 dan 184. Misal di sini kita ketikkan kata iddah. Ini bukan uddah, sini iddah. Ya kan, adad sama dengan kata ma'dudat tadi, masih menggunakan akar kata yang sama, ain dal dal. Jadi ini maksud adalah hitungan. Kata iddah ini hitungan, seperti yang kita kenal juga di dalam syariat talak, ada namanya iddah. Iddah itu kan hitungan aslinya ya. Miqdar. Nah ini kan, iddah artinya miqdar, ukuran. Berarti di situ ada yang dihapus. Yang dihapus adalah perintah untuk berpuasanya tadi. Berpuasa bimiqdari ma aftara. Kalau di sini berarti kata yaqdi adalah kata tambahannya. Sedangkan iddah tadi adalah maknanya qadar. Yang disebutkan di sini ini adalah tafsiran dari kata iddahnya. Aslinya ya, di dalam versi bahasa Arabnya. Dan wajib atas siapapun yang yutiqunahu. Ataqa yutiqu artinya adalah mampu. Artinya adalah mampu. Coba kita lihat. Kalau kita artikan mampu, gimana maksudnya? Dan atas orang yang mampu melakukan puasa, maka dia harus membayar fidyah, tebusan. Tebusannya apa? Berupa makanan orang miskin. Jadi kata ta'am ini i'rabnya adalah badal. Badal untuk siapa? Untuk fidyah. Oke? Baik. Kan aneh ya, kalau kita lihat dari segi makna, wajib atas orang yang mampu berpuasa untuk membayar fidyah. Maka di sini, di dalam penafsirannya, yang dimaksud itu adalah yang mampu berpuasa apabila dia tidak berpuasa. Nah, apabila dia tidak berpuasa, tidak disebutkan di ayat tadi, tetapi dipahami dari keseluruhan kalimat. Dari konteks yang dimaksud, oh, dia mampu tapi dia nggak berpuasa, maka dia wajib memberi tebusan. Fidyah ini arti sebenarnya adalah tebusan. Arti sebenarnya adalah tebusan. Menebus dengan memberi makan satu orang miskin sebagai ganti dari satu hari. Nah, makanan ini sendiri kembali kepada urf. Kebiasaan setempat berapa makanan satu porsi untuk orang miskin satu orang. Begitu ya. Memang ada penjelasan juga di dalam hadis tentang berapa batasannya, ada hadis tertentu. Dan juga ada penjelasannya lain, kalau nggak salah berapa? Nisfus sa' ya. Setengah sa'. Satu mud. Batasannya ini satu mud. Karena ini adalah ukuran normalnya orang makan. Satu mud ini adalah ukuran. Ada dalam hadis, saya lupa nisfus sa' atau berapa di dalam hadis tertentu, tapi Anas bin Malik mempraktekkannya, beliau memberi makan satu porsi makan yang sudah siap jadi. Kalau yang tadi di dalam hadis disebutkan itu yang belum jadi, makanan mentah. Yang makanan mentah yang dimaksud adalah harus qutul balad. Qut itu adalah makanan pokok. Makanan yang dijadikan, ya istilahnya kalau di bahasa gizi berarti makanan yang mengandung karbohidrat biasanya ya. Tapi qut itu maksudnya adalah makanan pokok yang dia bisa disimpan dalam waktu lama. Begitu ya. Baik. Selanjutnya di sini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, ada beberapa penafsiran lagi tentang kata yutiqunahu, tapi karena waktu kita terbatas tidak bisa kita sebutkan semua. Termasuk juga qiraatnya, ada yang membacanya yutawwiqunahu dan juga dampaknya ya. Ada dampaknya secara makna dari masing-masing, tapi intinya ini adalah kaitannya dengan syariat puasa yang dulu. Sebagaimana disebutkan dalam teks ini ntar ya. Kita baca lanjutannya, nanti kita tahu bahwa ini adalah syariat yang dulu tapi sudah dihapus sekarang. Apa tuh? Ntar lagi kita jelaskan. Maka teman-teman di sini, maka siapapun saja. Jadi kita sudah tahu kalau orang tidak mampu berpuasa, atau kalau di sini bukan tidak mampu ya, di sini disebutkan yastati'un, mampu. Kemudian dia tidak mau berpuasa, maka dia membayar fidyah.
Bayarnya ke siapa? Ke orang miskin. Faman zada. Ini adalah penafsiran dari kata tatawwa'. Di sini ada kata faman tatawwa'. Tatawwu' itu sendiri adalah melakukan lebih, melebihi apa yang diharuskan. Maka disebut sholat sunnah, sholat nafilah itu juga disebut dengan sholat tatawwu'. Puasa saum tatawwu' juga ada puasa yang lebih dari yang tidak diwajibkan. Maka ini namanya tatawwu'. Maka siapapun yang melebihi apa yang seharusnya dilakukan berupa kebaikan, kalau di sini tafsirannya, barang siapa yang menambah makanan lebih dari satu orang miskin, jadi lebih dari batas yang seharusnya dia memberi fidyah, harusnya satu orang miskin dia lebihin jadi 2. Atau dia memberi fidyah sambil berpuasa. Jadi sambil berpuasa, sambil juga memberi fidyah, makanan. Atau memberi makan orang berbuka lah ya istilahnya ya. Maka ini jauh lebih baik bagi dia. Ini lebih dianjurkan lagi. Nah, sering ini yang kita terlewat nih di sini ya. Padahal di sini ada syariat sunnahnya melebihkan fidyah. Syariat disukainya istihbab melebihkan fidyah, bukan hanya satu orang miskin, tapi kalau bisa ganti dari satu hari tadi 2 orang miskin atau 2 porsi atau dilebihkan lagi, lebih lagi semakin bagus. Atau orang yang tidak membayar fidyah, dia sedang berpuasa sambil dia bayar fidyah juga. Ini pahalanya besar. Maksudnya ya fidyah kalau sekarang ya juga diantaranya memberi makan orang yang sedang berpuasa. Tapi kan lebih khusus kalau fidyah ini bukan sekedar orang berpuasa, tapi yang ditargetkan dari fidyah adalah orang miskin. Nah, ini adalah diantara syariat yang mungkin banyak orang lupa tentang syariat faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Ini syariat penting. Apakah selama kita berpuasa kemarin bulan Ramadan, kita membayar fidyah juga sekaligus? Padahal di sini dimotivasi kita untuk sambil puasa, sambil bayar fidyah. Ini tambah-tambahan buat pahala kita yang ada ya. Nah, ini sayangnya syariat ini entah kita tahu atau kita lupa atau kita memang tidak melakukannya juga. Padahal ini ada motivasi di sini ya. Ini buat tambahan ilmu buat kita semuanya bahwa ternyata ada syariat kita dianjurkan sambil puasa sambil bayar fidyah. Atau saat membayar fidyah dilebihkan bukan cuma buat 1 orang, tapi lebihkan lagi 2 orang, 3 orang berkali-kali lipat. Kemudian lanjutannya wa antasumu. An di sini apa teman-teman i'rabnya an? Wa antasumu. Lagi-lagi nih, cuma buat latihan aja nih ya. Apa an di sini i'rabnya? Huruf masdari. Berarti dia dengan fiil yang datang setelahnya ditakwil menjadi masdar. Wasiyamukum. Jadi mubtada. Wasiyamukum, kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Kenapa datang istilah ini? Kenapa datang ungkapan seperti ini? Karena hukum yang disebutkan di dalam ayat ini adalah awal ketika Allah mensyariatkan puasa. Maka di awal syariat tersebut, kana man syaa shama wa man syaa aftar wa at'am. Yang mau boleh puasa dan yang mau juga boleh nggak puasa tapi dia memberi makan orang miskin khususnya ya. Jadi awal syariat puasa datang tidak langsung diwajibkan full berpuasa, enggak. Tapi yang mau puasa silakan, yang nggak mau puasa harus bayar fidyah. Itulah penafsiran dari kata wa 'alal ladzina yutiqunahu, karena yutiq artinya mampu. Maka siapapun yang mampu berpuasa hendaknya dia membayar fidyah. Kan kalau kita tidak memahami alasan dari turunnya ayat ini, kita gagal dalam memahami maksudnya. Walaupun di dalam versi terjemahnya yang dipakai di Kementerian Agama adalah atau Departemen Agama kita di Indonesia sudah pakai penafsiran yang versi lain yang diartikan secara maksudnya langsung, bagi yang tidak mampu berpuasa maka membayar fidyah. Itu diantaranya penafsirannya Ibnu Abbas dan juga yang lain-lain ya. Yang dimaksud adalah wanita hamil atau wanita menyusui atau orang lanjut usia. Ya, ini memang beberapa penafsiran para ulama tentang makna 'alal ladzina yutiqunahu. Tapi kalau kita telusuri dari akar kata secara bahasa Arab terutama yang dipakai di sini dan memang cocok dengan
sebab turunnya ayat ini, atau mungkin bukan sebab turunnya tapi munasabah. Munasabah itu kejadian yang terjadi ketika ayat ini turun adalah saat itu umat Islam tidak diwajibkan berpuasa total, tetapi yang mau puasa boleh, yang tidak mau puasa juga boleh, tapi harus membayar fidyah. Ini syariat pertamanya. Jadi syariat yang turun kepada umat Islam tidak turun sekaligus, tetapi ada jenjang dan tahapannya. Sebagaimana tentang turunnya syariat puasa ini tidak langsung turun wajib, tetapi ada jenjang dan tahapannya. Ini saya akan tunjukkan misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Buat teman-teman, waduh, kok nge-lag ini? Mau saya tunjukkan, tidak bisa. Sebentar. Mau saya tunjukkan teks tafsirnya, tidak bisa ya. Langsung saya rangkumkan saja ya dari tafsir Ibnu Katsir. Karena error. Teman-teman bagi yang punya tafsir Ibnu Katsir bisa dilihat di situ tentang asal muasal turunnya daripada syariat puasa. Bentar. Nah, ini sudah bisa ya. Saya perbesar dulu biar kelihatan antum. Nah, ini. Ya kan di sini tadi saya sebutkan la yutik. Jadi penafsiran yang sebagian misalnya Ibnu Abbas menafsirkan yutiqunahu maknanya la yutik, tidak mampu. Jadi ada kata la di situ. Karena arti dari kata yutik mampu. Dalam teks ayatnya mampu, tapi penafsirannya tidak mampu. Ini penafsirannya Ibnu Abbas ya. Langsung kita lanjutkan di sini. Di sejarah syariat puasa. Kok tafsir Ibnu Katsir ya? Salah ya. Tafsir Ibnu Jauzi. Di tafsir Ibnu Jauzi disebutkan. Yang versi Loh, bukan ya? Tafsir Ibnu Katsir betul ya. Untuk urutannya. Jadi ada 3 jenjang fase. Kalau nggak salah Mu'adz bin Jabal yang menyebutkan tentang fase ini. Ahwal disebutkannya di sini ya. Nah, ini ya disebutkan. Waqad kana hadha fi ibtida'il Islam. Mana ya? Saya lupa teman-teman. Saya sudah nukil ini tapi kemarin tidak saya pindahkan filenya ya. Jadi ada 3 jenjang yang disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal. Oh ya, ini di sini ada ya, di tafsir Ibnu Katsir. Ini antum bisa lihat ya riwayatnya Imam Ahmad dalam musnadnya dari Mu'adz bin Jabal. Jadi syariat salat itu turun 3 fase dan syariat puasa turun 3 fase. Nah, syariat salatnya nanti bisa teman-teman baca sendiri di sini. Kita langsung lanjut kepada syariat puasa. Adapun ahwalus siyam, kan disebut sebagai istilah ahwal. Ahwal maksudnya adalah fase, jenjang. Jenjang disyariatkannya berpuasa, sesungguhnya saat itu Rasulullah SAW datang ke Madinah. Lalu beliau ja'ala yasum. Ja'ala yasum ini termasuk af'alus syuru' ya, betul ya, dalam ilmu nahwu ya. Artinya memulai. Beliau mulai berpuasa di setiap bulan 3 hari. Dan berpuasa puasa Asyura. Jadi awal mula puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulan. Yang Asyura memang tegas ada yang menjelaskan bahwa awalnya memang diwajibkan. Sebelum puasa Asyura itu jadi sunnah. Jadi awalnya memang diwajibkan. Bahkan sampai anak-anaknya para sahabat itu diminta untuk dilatih berpuasa ketika puasa Asyura. Jadi memang ada syariat juga melatih anak-anak berpuasa. Itu juga ada penjelasannya, panjang kalau di sini dijelaskan ya. Tentang riwayat-riwayat tentang bagaimana para sahabat melatih anak-anaknya berpuasa. Kemudian Allah mewajibkan puasa ini. Jadi awalnya syariatnya seperti itu. Ini jenjang pertama, fase pertama. 3 hari setiap bulan dan puasa Asyura. Kemudian fase jenjang yang kedua,
Allah mewajibkan puasa yang ditegaskan dalam ayat yang tadi, ayat 183, kemudian 184, tetapi tidak diwajibkan semuanya, melainkan yang mau puasa silahkan, dan yang mau memberi makan orang miskin boleh tidak berpuasa. Jadi siam dan fidyah sebagai pilihan. Kemudian turunlah ayat selanjutnya yang entar lagi kita bahas, 185, baru itu syariat puasa Ramadan. Ini jenjang yang ketiga. Riwayatnya Mu'adz bin Jabal yang dinukil dalam Musnad Imam Ahmad. Sampai sini jelas ya teman-teman ya? Oke, kalau sudah jelas, kita langsung lanjutkan. Nah, tetapi ketika datang syariat yang puasa Ramadan, maka tidak bebas, yang boleh hanya membayar fidyah hanya orang-orang tertentu yang tadi kita sebutkan dalam penafsiran Ibnu Abbas, apakah itu wanita hamil atau menyusui atau lansia yang tidak mampu berpuasa, atau memiliki kedudukan yang mirip dengan itu seperti orang yang sakit dengan sakit yang tidak mungkin diharapkan lagi kesembuhannya. Baik, kita langsung lanjutkan saja. Dan nanti ada lagi syariatnya turun lagi nanti ya di sini. Tidak langsung serta-merta seperti puasa yang kita kenal, tetapi juga ini kaitannya insya Allah di pertemuan akan datang di majelis ke-29, kita sekarang majelis 28, tentang masalah malam hari orang puasa. Nah itu ada syariatnya lagi. Ini menunjukkan bahwa syariat yang turun kepada umat Islam itu turun berjenjang, tidak serta-merta langsung. Apa hikmahnya buat kita? Bagi kita yang sedang belajar, kita tahu bahwa mempelajari atau menuntut ilmu itu berjenjang. Karena wahyu turun kepada Rasul pun berjenjang, bertahap. Selama 23 tahun. Nah, sama juga kita menuntut ilmu, jangan langsung terburu-buru, tergesa-gesa, mau instan, satu hari selesai. Itu nggak mungkin. Kita harus berjenjang, bertahap. Dan juga sama dalam berdakwah, bagi kita yang sudah terjun berdakwah. Nggak bisa saya sampaikan nasihat, nggak mau, udah langsung tinggalkan. Oh ini orang tidak mau, ini orang sesat, oh ini orang maksiat, oh ini orang... Anda langsung memvonis. Sabar dulu. Namanya berdakwah, tidak bisa langsung orang langsung kamu kasih nasihat langsung dia terima sekarang. Nggak bisa. Jadi jangan memposisikan diri jauh di atas kapasitas Anda. Lihat bagaimana syariat Islam turun. Syariat Islam turun berjenjang, bertahap. Nggak langsung serta-merta sekaligus. Bahkan di antara para sahabat Nabi juga masih ada yang di masa itu masih minum khamar, masih melakukan maksiat A atau B. Syariat tetap datang, perlahan-lahan di situ mengubah. Tidak langsung serta-merta, langsung berubah, pindah hijrah 100%. Tidak bisa. Inilah bagaimana indahnya Islam mengiringi kehidupan manusia yang memang tidak serta-merta langsung bisa diubah. Tapi harus perlu proses. Ini teman-teman sekalian bisa pelajari bab-bab tentang masalah yang barusan saya singgung atau saya sebut, namanya di dalam pembahasan Tarikh At-Tashri', sejarah pensyariatan. Agar antum kenal bahwa syariat-syariat yang kita kenal sekarang, syariat hijab, syariat larangan minum khamar, syariat apapun yang dijelaskan tentang makanan-makanan yang haram atau yang halal, itu semua ada jenjangnya. Tidak langsung serta-merta ini haram, ini halal, tapi semuanya bertahap. Baik, kita lanjutkan kepada ayat 185 tentang puasa Ramadan ya. Nanti faedah-faedah tambahan seperti biasa saya sudah sebutkan bahwa nanti akan dibagikan tabelnya. Jadi yang saya sampaikan di sini banyak yang belum saya sampaikan ya faedah-faedahnya. Nanti teman-teman bisa akses lewat Telegram. Nanti kita bagikan insya Allah kalau sudah khatam juz 2, semua faedah-faedah beserta teks dari rujukan-rujukannya kita sebutkan dan dalam versi pendek. Nanti dibagikan di mana? Di Telegram. Ditunggu saja. Praktik baca selanjutnya marfu'ah sudah ya tadi ya, marfu'ah ya. Mujahid Zulfikar, silahkan dibaca ayatnya. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله Ada ma hadakum عليكم ولعلكم la'allakum تشكرون. tashkurun. صدق الله. شهر رمضان الذي بدأ فيه نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر فنزله الله هداية للناس فيه الدلائل الواضحات Al-wadihatu. الواضحات من الهدى والفرقان بين الحق والباطل فمن حضر Syahra. شهر رمضان وهو مقيم صحيح فليصمه وجوبا ومن كان مريضا Yashukku alaihi. Pakai aplikasi ya. Kalau bisa jangan nunggu dari layar. Kalau dari layar pasti delay ya. Yashukku alaihi يشك عليه أو مسافرا as-sawmu aw musafiran. أو مسافرا فله أن يفطر. Oke, cukup dulu. Kita pindah ke yang lain. Saya sarankan pakai aplikasi ya. Jangan pakai layar. Kalau di layar delay pasti. Biar tidak nunggu. Jadi mendadak. Iya, enggak apa-apa. Rifki Abdillah. Marfu'ah tadi sudah atau belum? Saya lupa. Marfu'ah kalau mau praktek bisa klik tombol angkat tangan ya. Rifki Abdillah, silakan. Wa idza aftara. Tadi saya lupa marfu'ah sudah atau belum ya? Anda tadi sudah. Wa idza aftara, silakan Rifki Abdillah. وإذا أفطر فالواجب عليه أن يقضي تلك الأيام berarti. تلك الأيام التي أفطرها يريد الله بما شرع لكم أن يسلك بكم سبيل اليسر لا العسر ولتكملوا عدة صوم الشهر كله عدة صوم الشهر كله ولتكبروا الله بعد ختام شهر رمضان ويوم العيد على أن وفقكم لصومه وأعانكم على إكماله ولعلكم تشكرون الله على هدايتكم لهذا الدين الذي ارتضاه لكم. Baik. Bulan Ramadan yang di dalamnya dimulai turunnya Al-Qur'an. Ini penafsiran dari kata, jadi pakai kata bada'a fihi nuzulul Qur'an. Kalau di sini kan unzila fihil Qur'an, diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Penafsirannya adalah dimulai turunnya Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an turun juga di luar Ramadan. Yang terpencar-pencar ya. Nah, atau yang dimaksud adalah turun ketika turun yang sekaligus. Yaitu turun dari Al-Lauh Al-Mahfuz kepada langit dunia. Ini yang dimaksud dengan atau di sini ditafsirkan, kalau yang di sini versi yang ini dimulainya turunnya Al-Qur'an sebelum turun berjenjang-jenjang atau yang terpencar-pencar turunnya. Alias di selain bulan Ramadan juga. Atau yang dimaksud tadi yang kita sebutkan bahwa turunnya Al-Qur'an sekaligus dari Al-Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu turun sekaligus pada malam Lailat Al-Qadar. Allah turunkan Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Di dalamnya terdapat dalail al-wadihat. Ini arti atau tafsir dari kata
hudan linnas, bayyinat. Tafsir dari kata bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi maksud dari bayyinat adalah bukti-bukti nyata. Bukti nyata. Berupa petunjuk, dipertegas lagi ada petunjuknya, dan juga pembeda antara yang benar dan yang salah. Karena di zaman sekarang semakin coba disamarkan pembatas antara yang benar dan yang salah dengan atas nama bermacam-macam. Salah satunya atas nama toleransi. Sehingga yang benar dan yang salah harus dicampur baurkan dan dibilang ini toleransi. Dan Islam menegaskan Al-Quran di dalamnya ada pembeda. Ini salah, salah jelas, katakan salah. Ini benar, ini yang benar. Syirik tidak bisa dikatakan, oh tidak boleh melarang kesyirikan, tidak boleh, harus toleran. Nah, seperti ini sudah mencoba menyamarkan, sudah tidak lagi furqan. Karena furqan ini membedakan, tidak, ini salah, salah, batil. Ini benar, benar, sampaikan. Faman hadara, maka siapapun yang hadir. Syahida ditafsirkan sebagai hadara. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang hadir di bulan Ramadan tersebut dan dia dalam kondisi muqim, bukan musafir. Arti dari muqim ini bukan musafir. Dan sahih. Sahih apa? Sehat, tidak sakit. Maka dia wajib, lamnya di sini lamul amr, falyasumhu. Maka dia wajib berpuasa. Dan barang siapa yang sakit dan sakitnya menyebabkan dia sulit berpuasa atau dia musafir, maka dia boleh membatalkan puasa. Wa idza aftara, kalau dia tidak berpuasa atau iftar, maka dia wajib mengganti. Seperti yang kita tahu ya, sudah ya. Ini disebutkan di dalam ayat tadi sama ya, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Sama dengan yang disebutkan di ayat 185 dan 184 sama ya. Karena yang di 184 tadi kita sudah jelaskan, dia adalah fase syariat puasa yang kedua. Sampai kemudian digantikan dengan wajibnya puasa Ramadan, syariat yang puasa kedua dihapuskan, diganti dengan syariat puasa yang ketiga, tetapi hukum tentang mengganti hari puasa tetap berlaku. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau kita lihat di sini terulang lagi. Hanya bedanya yang di atas tadi pakai fa, yang di sini pakai wa. Faman kana minkum maridan, di sini wa man kana minkum maridan. Bagi yang menghafal Quran sudah biasa menemui ayat-ayat seperti ini yang mirip, maka itulah kenapa yang hafal Quran memang orang-orang yang luar biasa, karena hanya beda fa dengan waw itu sudah terbiasa, mereka sering ketemu dengan yang seperti ini, kapan pakai fa, kapan pakai wa, kapan akhirannya ini, kapan akhirannya itu, dan itu sangat melatih memori otak kita. Lanjut berikutnya, siapapun mana tadi ya lanjutannya? Sini ya. Allah menginginkan dengan apa yang disyariatkan kepada kalian ayyasluka. Kata salaka yasluku biasanya diartikan menempuh jalan. Salaka yasluku. Tetapi ketika dia bertemu dengan huruf jar bi seperti ini, ya, maka dia bisa dimaknai juga dengan adkhala. Ini pengaruh daripada huruf jar yang menempel pada sebuah fi'il. Dan seringkali orang yang baru belajar bahasa Arab, bukan baru ya, maaf, sudah lama pun belajar bahasa Arab, sering masih tidak bisa membedakan ketika bertemu dengan huruf jar. Huruf jarnya apa? Maknanya bisa berbeda. Kalau dia bertemu dengan fi, maknanya bisa berbeda dengan bertemu dengan lam al-jarrah, bisa berbeda lagi dengan bertemu dengan min atau ala. Tergantung huruf jar yang menempel kepada kata kerja tadi. Oleh karenanya saya selalu ulang berkali-kali ketika antum menemui jar dan majrur dalam kalimat bahasa Arab, ingat jar dan majrur pasti muta'alliqan, selalu dikaitkan dengan kata yang lain. Nah, Anda bertugas untuk mencari kaitannya dia dengan kata apa. Kata al-jar wal majrur al-ba dengan dhamir kum di sini dikaitkan dengan kata yasluk. Kalau kita telusuri di kamus, oh saya sudah tahu, berarti nanti ketika menelusuri di kamus, kita ketikkan kata salaka, misalnya di dalam kamus ini saya kasih contoh. Ini juga buat faedah ketika antum menelusuri di dalam kamus. Kita ketikkan kata salaka, misalnya ya. Nah, nanti akan muncul banyak sekali. Oke? Nah, gimana kita menentukan ini maknanya yang mana?
Maka kita harus lihat apa jar dan majrur yang menempel pada, atau apa huruf jar yang menempel padanya. Oh, kalau dia pakai fi maka maknanya dakhala, masuk. Tapi kalau dia pakai fi juga, ya, salaka syai'a fi syai'. Kalau yang tadi salaka fihi atau salakal makan atau salaka bihi, berarti langsung ya. Maka di sini artinya masuk saja. Masuk ini adalah kalimat intransitif, tidak memiliki objek, atau istilahnya dalam bahasa Arab lazim, fi'il lazim. Ketika dia salaka syai'a fi syai'i, berarti ada maf'ul bihi-nya. Oke, ada maf'ul bihi berarti kategorinya kata fi'il muta'addi atau transitif. Salaka syai'a fi syai', maknanya adkhalahu. Lihat, kata yang sama menggunakan huruf jar yang sama pun memiliki beda maknanya hanya karena satunya transitif dan satunya intransitif. Hati-hati, yang sudah belajar bahasa Arab lama pun seringkali tidak bisa membedakan ini. Itulah kenapa saya temukan berkali-kali dalam buku-buku terjemahan yang tersebar dengan masyarakat tuh masih aja, bukan sedikit salahnya ya, lumayan banyak salahnya dalam menerjemahkan. Kenapa problemnya? Di antaranya karena tidak bisa membedakan ini. Nah, gimana kita bisa tahu dia termasuk yang mana? Dilihat di struktur kalimatnya. Ayasluka bikum sabilal yusri lal usr. Berarti memasukkan kalian, ya di sini walaupun di sini ditukar ya. Allah memasukkan kalian ke dalam jalan yang mudah, bukan jalan yang sulit. Dengan apa tadi? Dengan syariat tadi. Jadi tujuan syariatnya tidak untuk mempersulit manusia. Kemudian yang berikutnya walitukmilu iddatas shaumi syahri kullihi, agar kalian sempurnakan hitungan. Iddah ini artinya hitungan. Ini adalah tentang syariat qadha. Supaya bulan puasanya tadi jadi full penuh, maka Anda harus qadha, ganti puasanya. Walitukabbirullah, agar kalian agungkan Allah setelah kalian menuntaskan bulan Ramadan, masuk di hari Idul Fitri, maka di situ ada syariat takbir. Kenapa kalian disyariatkan untuk mengagungkan Allah? Karena Allah telah memberi kalian taufik untuk berpuasa, alias kalian bisa puasa bukan karena kalian hebat, bukan karena kalian cerdas, bukan karena kalian luar biasa, bukan karena kalian ini orang soleh, tapi karena Allah membimbing kamu bisa puasa. Bukan karena oh saya hebat, oh saya soleh, oh saya ini, oh saya memuji dirinya sendiri. Enggak, saya bisa puasa karena Allah nuntun saya jadi bisa puasa. Wa a'anakum, dan Allah membantu kalian untuk menyempurnakan puasa tadi. Dan tujuan yang lainnya la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Di sini ada sebenarnya penjelasan yang dikategorikan terdapat beberapa illah yang disebutkan. Illah ini adalah alasan kalau dalam bahasa kita. Berkali-kali disebutkan illah. Kalau kita lihat tadi pertama ada walitukmilul iddah. Ini illah yang pertama ya, agar kalian menyempurnakan jumlah hitungan bulan. Untuk memperhatikan jumlah hitungannya. Yang kedua, illah yang kedua, agar kalian bertakbir. Ini kaitannya dengan qadha-nya. Kalau di dalam kitabnya Mahmud As-Safi itu seperti itu ya. Kemudian yang terakhir la'allakum tashkurun, illah ini kaitannya dengan kemudahan yang Allah berikan, kalian bersyukur atas rukhsah tadi. Kita langsung lanjutkan saja karena waktunya sudah lewat 1 jam. Kita harapannya ingin bisa tuntas dalam waktu 1 jam ya. Berkali-kali kita terlewat. Kalau bisa ini dibikin tidak terlalu lama karena sifatnya mukhtasar fit tafsir, bukan pembahasan yang panjang ya. Kalau pembahasan panjang butuh ngaji kitab yang lain. Arif Nur Fauzan, silakan dibaca ayatnya. Wa idza sa'alaka. Ayat terakhir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك أيها النبي عبادي عن قربي وإجابتي لدعائهم Sebentar. Wa idza sa'alaka ayuhan nabiyyu ibadi an qurbi wa ijabati li du'aihim fa inni قريب منهم alimun بأحوالهم سامع لدعائهم فلا يحتاجون إلى الوسط ila wusata. Terus ولا إلى رفع أصواتهم يجيب دعوة الداعي إذا دعاني مخلصا في دعائه فلينقضوا لي ولأوامري وليثبتوا على إيمانهم فإن ذلك أنفع وسيلة لإجابتي وسيلة لإجابتي لعلهم يسلكون بذلك سبيل الرشد في atau anfa'u wasilatan ya, jadi tamyiz. Fa inna dzalika anfa'u wasilatan, bisa wasilatin juga bisa kalau mudhaf ilaih. Kalau jadi tamyiz juga bisa anfa'u wasilatan li ijabati. La'allahum yaslukuna bidzalika sabila rusdi fi syu'unihim ad-diniyati wad-dunyawiyati. Baik. Ayat yang terakhir tentang syariat berdoa. Apabila bertanya kepadamu wahai Nabi, hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Anni, kalau di sini anni ditafsirkan an qurbi wa ijabati li du'aihim. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentangku, yakni tentang dekatnya aku bagaimana dan bagaimana aku menjawab doa. Sebenarnya teman-teman di sini ada sebab nuzul dari ayat ini. Coba kita lihatkan ya di sini. Tentang sebab turunnya ayat ini. Walaupun ada beberapa versi. Tapi coba kita lihatkan satu aja. Wah, ini loading ya. Aplikasinya enggak berjalan dengan lancar. Oh, saya tunjukkan dari komputer aja ya, sebentar. Kalau enggak bisa dari itu, saya tunjukkan dari komputer aja. Semoga terlihat dengan jelas. Mana tadi ayatnya? Ini ya. Nah, misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir dinukil di sini, ini riwayatnya Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsir beliau, bahwa ada seorang badui datang kepada Rasul mengatakan, "Wahai Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi?" Apakah Tuhan kita ini dekat, maka kita bisa bermunajat. Bermunajat ini berdua-duaan intim dengan Tuhan, ataukah jauh sehingga kami harus memanggil-manggilnya, menyeru-nyerunya. Maka Rasulullah terdiam menunggu wahyu sampai turunlah wahyu yang barusan ayat tadi. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah aku ini qarib, aku maha dekat. Aku menjawab segala doa apabila dia berdoa. Lanjut berikutnya ada juga sebab nuzul yang lain dari riwayatnya Ibnu Mardawai. Beliau di sini dari riwayat Al-Hasan, tapi kita tidak tahu ya untuk riwayat ini apakah sahih atau tidak. Apalagi ini kaitannya dengan ucapan atau berkaitan dengan Nabi, jadi masih tetap harus diteliti apakah sanadnya ini sahih atau tidak. Bertanya para sahabat Nabi kepada Nabi SAW, di mana Tuhan kami? Maka diturunkanlah ayat ini. Dan juga ada riwayat-riwayat yang lain yang disebutkan di sini. Oh, ini ada yang sahihain ya, ada yang di sahihain juga. Tentang masalah ini, masalah membaca doa, apakah dikeraskan, itu disyariatkan membaca doa dengan keras atau tidak, ini ada dibahas di sini dari riwayatnya Musnad Ahmad dan juga Sahih Bukhari dan Muslim.
langsung kembali dulu aja untuk mempersingkat waktu kepada teks yang ada di tafsir yang kita ini. Fa inni qaribun minhum, aku ini dekat dari mereka, alimun bi ahwalihim, maha tahu atas kondisi-kondisi mereka, sami'un li du'aihim, maha mendengar atas doa-doa mereka. Fala yahtajuna ila wasata, mereka ini tidak butuh kepada perantara. Allah tidak seperti raja-raja yang ada di muka bumi yang kalau kita mau ngirim pesan kepada raja atau presiden, kita harus butuh perantara. Enggak, kita langsung berdoa minta kepada Allah, enggak perlu perantara. Oh, harus lewat orang soleh A perantaranya. Perantaranya sudah meninggal, orang meninggal, sudah orang soleh yang sudah meninggal. Maka datang ke kuburannya, minta melalui perantara orang tadi. Ini tidak ada petunjuk dan syariatnya. Seperti ini tidak ada tata cara yang dijelaskan oleh Rasul untuk melalui perantara si fulan, sehingga kita temui di dalam beberapa doa-doa manggilnya dengan madad ya fulan, madad ya fulan. Minta tolongnya tidak lagi kepada Allah, nyebut nama fulan, wahai fulan bantu kami, wahai Abdul Qadir Jailani aghithna, berikan kami bantuan. Ini tercantum di dalam teks-teks doa. Sebagian umat Islam mempraktekkan teks-teks doa seperti ini, yang di situ meminta tolongnya sudah bukan lagi kepada Allah, tetapi menggunakan perantara-perantara tadi. Nah, ini perlu untuk kita perbaiki sedikit demi sedikit. Kita kenalkan bahwa tidak perlu. Perantara tadi adalah sebagai jalan kita mengenal Allah, tapi bukan sebagai sesuatu yang kita minta hajat kita kepadanya. Kemudian wala ila raf'i aswatihim, tidak perlu juga mengangkat suara dalam berdoa, teriak-teriak. Ini yang ditegaskan tadi dalam hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir tentang larangan mengangkat suara ini dalam doa, karena Allah itu Maha mendengar, tidak perlu kamu angkat-angkat suara. Ini yang dinukil di dalam riwayat tadi. Atau saya nukilkan di sini Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dahulu kami bersama Rasul di suatu peperangan. Maka mereka ketika melewati suatu wilayah, naik turun, mereka pasti mengangkat suara dengan takbir, Allahu Akbar, gitu. Teriak-teriak Allahu Akbar. Maka kemudian Rasulullah datang mendekat kepada para sahabat. Wahai sekalian masyarakat manusia, arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wala ghaiban. Diminta jangan teriak-teriak, jangan keras-keras. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Kalian tidak berdoa kepada yang tidak hadir, tidak ada. Sebenarnya kalian berdoa kepada yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, terus dilanjutkan, ada teks panjangnya lagi ya. Jadi dalam berdoa bukan dengan mengangkat suara. Adab kita dalam berdoa bukan dengan mengangkat suara. Ujibu da'watad da'i, aku menjawab doa para orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa dengan catatan. Nah, ini tambahan catatannya adalah dikaitkan dengan dalil-dalil yang lain. Dan catatannya apa? Dalam berdoa tadi dia ikhlas. Apa itu ikhlas? Tidak berbuat syirik. Ya, tadi ditegaskan doanya tidak meminta kepada perantara-perantara selain Allah. Sebagaimana orang-orang musyrik terdahulu, ya, berhala-berhala mereka itu sebagai perantara kepada Allah. Nanti kita akan bahas ayat-ayat tentang ini yang lebih khusus, nanti antum bisa lihat ya. Sebagai perantara. Falyanqaduli. Nah, kemudian tegasannya, lanjutannya lagi, perintahnya Allah, maka hendaknya mereka menjawab aku. Kalau istilah di sini kan, aku akan ijabah, aku akan jawab doa mereka. Falyastajibuli, hendaknya mereka menjawab aku. Walaupun di sini menggunakan bentukan kata yang berbeda, di sini pakai ajaba yujibu, yang di sini pakai istajaba yastajibu. Maksudnya istajibu, falyastajibuli, falyanqaduli, tunduk taat patuh kepada aku. Waliyathbutu, ini waliyathbutu ya, atau walyathbutu, dan hendaknya mereka walyathbutu ya kalau pakai di sini lam amr. Walyathbutu, hendaknya mereka teguh di atas keimanan mereka, karena itulah yang menjadi wasilah, perantara terbaik. Nah, kalau nyari perantara
sarana terbaik, terefektif, istilahnya berarti anfa'u wasilah. Sarana terefektif orang doanya dikabulkan apa? Tadi yang disebutkan, taat kepada Allah dan teguh di atas iman. La'allahum bidzalika yaslukuna bidzalika sabila rusydi. Dengan itu semoga mereka mendapatkan jalan petunjuk dalam segala perkara mereka di dunia maupun juga agama. Perkara dunia atau agama. Langsung kita lanjut pada faedah ayat sebagai penutup dari pertemuan kali ini. Nazli Azwan, silahkan dibaca poin yang pertama. Nah, Ustaz. Min fawaidil ayat faddalallahu syahra Ramadan bija'lihi syahri sawmi biinzalil Qur'ani fihi. Fahuwa syahrul Qur'ana Syahrul فهو Qur'ani. شهر القرآن ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل في رمضان مع جبريل في رمضان ويجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره. Oke, baik. Allah mengutamakan bulan Ramadan dengan menjadikan bulan Ramadan sebagai bulannya puasa dan juga bulan diturunkannya Al-Quran di dalamnya. Karena alasan itu maka bulan Ramadan terangkat derajatnya. Fahuwa syahrul Qur'an, maka bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kenapa? Oleh karenanya Nabi SAW di masa bulan Ramadan beliau yatadaras. Tadarus ini sendiri dalam bahasa Arab artinya diantaranya saling mempelajari. Saling mempelajari karena pakai wazan tafa'ala. Ada makna saling dalam wazan tafa'ala. Sebagian, tidak semua yang wazan tafa'ala pasti bermakna saling, tapi ada yang memiliki makna saling. Di antara saling mempelajari. Jadi Nabi mempelajari Al-Quran diajari oleh Jibril alaihi salam khusus di bulan Ramadan setiap malam. Wa yajtahidu fihi, mendatang dalam riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan beliau yajtahidu fihi di sini dhamir mustatir huwa kembali kepada Nabi Muhammad. Beliau berjuang, ijtihad, bersungguh-sungguh. Berjuang atau bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Di dalam bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi, dengan apa yang beliau tidak perjuangkan di selain bulan Ramadan. Maksudnya, ibadahnya beliau lebih tinggi. Baik secara kuantitas ataupun kualitas ditinggikan dibandingkan di selain bulan Ramadan. Lanjut kepada faedah yang kedua. Nazli Aswan sudah. Abdullah Khairul Azam, silakan. Syariatul Islam. Ya, Syariatul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Thaniyan, syariatul Islami qabat في أصولها وفروعها على التيسير ورفع الحرج فما جعل الله علينا في الدين من حرج. Baik, faedah yang kedua, syariat Islam tegak di atas usul dan furu'. Usul fondasi-fondasinya, akarnya, furu' ini cabang-cabangnya. Semuanya, baik secara usul maupun secara furu'. Walaupun usul tidak selalu kaitannya dengan akidah, tapi juga dalam pembahasan-pembahasan lain selain akidah juga ada usulnya. Ada yang sifatnya akar dan akidah juga punya furu', ada yang sifatnya furu' di dalam pembahasan akidah. Jadi tidak selalu usul itu maknanya adalah akidah, furu' maknanya fikih, enggak selalu seperti itu. Alat taisir selalu dibangun baik yang itu perkara fondasi dalam agama ataupun yang perkara cabang-cabangnya, semuanya selalu dibangun di atas kaidah at-taisir, mempermudah dan mengangkat yang namanya kesulitan, keberatan. Fama ja'alallahu alaina, dan Allah tidak menjadikan di dalam agama kita hal yang memberatkan. Lanjut kepada faedah yang ketiga. Muhammad Rafif, silakan. Qurbullah ta'ala min ibadihi wa ihatatuhu bihim wa ilmuhu atam bi ahwalihim wa lihadza fahuwa yasma'u
huwa yasma'u du'aahum wa yujibu su'alahum. Ya, kedekatan Allah kepada hambanya dan Allah meliputi mereka. Dan ilmunya Allah sempurna atas kondisi para hamba. Dan oleh karena itu, Dia maha mendengar atas doa mereka dan menjawab permintaan-permintaan mereka. Selesai sudah, alhamdulillah di sini dengan majelis ke-28. Kita lanjutkan setiap harinya selalu satu halaman insyaallah. Kita bertemu lagi di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada yang nanya, ada fi'il yang terpengaruh dengan huruf jar yang merubah makna? Tidak ada PDF khusus, tetapi itu dipelajari dengan sering bertemu kosakata yang ada di kamus. Nanti terbiasa. Nah, kalau yang secara khusus biasanya mungkin ada di fiqhul lughah, namanya pembahasan fiqhul lughah, itu ada kosakata tadi. Ya dilihat, nanti ada penelusurannya secara beda atau tidaknya, mungkin ada, tapi nggak semuanya. Nggak semuanya dijelaskan. Baik, kalau apakah dianjurkan karena disuruh jadi imam biasanya menjadi jadi. Loh, kalau jahar zikir, nah ini perlu dicatat baik-baik. Menjaharkan zikir, mengeraskan zikir setelah sholat berjamaah memang ada dalilnya bahwa Rasulullah melakukan itu, terutama apabila untuk mengajarkan kepada orang lain. Nah, memang ada syariatnya. Oleh karenanya guru-guru kami pun ketika setelah sholat pun mereka mengangkat suara ketika berzikir. Memang ada syariat disunnahkannya menjaharkan zikir. Jadi diangkat dibunyikan suara zikirnya ketika dia selesai sholat. Nah, ini ada yang nanya dari Masjid Nurul Mutiah. Nah, itu Masjid Nurul Mutiah itu sebelahnya, pas di sebelahnya ya. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi yang disinggung tentang jahar itu doa ya. Larangan mengangkat doa, mengangkat suara benar-benar teriak-teriak. Nah, itu nggak boleh kalau teriak-teriak ya. Mengeraskan suara, mengganggu orang lain, apalagi ketika lagi ibadah. Masing-masing beribadah semuanya, sebelah-sebelahan. Kenapa kita ngangkat suara yang sebelahnya keganggu, gimana? Begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.